Horas jala selama hari minggu di hamuna akadongan nahina holongan itu hata nunga bongot hita sedarion tu minggu ujung tahun perhuriaon las di minggu sedarion do hita marningot akadongat taruas ni huria nang moding di bagasan nasa tahun perhuriaonon atong aha masih dohnota tarengot tusi martiti bedo luhut na natinopa martiti bedo huhut na sasakap-sakap dihasyanganon martiti bedo natubu dohot na mate na manuan dohot na mangurati na sinuani lao salpu do sogot langit dohot tanoon alai hatani de batata dang olo salpu saina hot doi rodi saleleng. Saya berjumah ho rasir samate dungil enok kumatuho tupal hanguluani Oma sungguh-sungguh itu hatta tuhita pai masati ta tuari uhum soguti luhut mahita makirim tupali marhita hapersyauta na manotong saliling-lilingna ta puji ma de batata ta de homai bana sito padaging do todita mare de mahita siabuko de nomor tulu asada tabatulu puji Jehovah ale todiku. Mar hite-hite guarni debata ama dohot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot guarni to diporbadia na tumo palangi dohotanoon. Amin. Dungo mahamu jala martangiang asa unak kamu bongot tu pangujunan managa mahamu dungo mahamu jala martangiang edang dibotoh hamu mananga digat tikini. Haleluya.
Martangiang mahita, ale Tuhan Yesus, Tuhan yakana mate dohot na mangulu. Hodo na punahami, manang mangulu, manang mate pehami. Nak pemerdalak kami di ruran nilinggoman ni hamatean, dang huha biari hami be hamatean. Ai hodo dongan nami, dang tertiup hamatean, manang tanoman be hami. Ai hodo Tuhan nami, nak kumpopami, jala hodo na punahami. Roh hami nuaing tuho mangido, saat tuho mato dinami, doho daging nami. Asa di homa, hami manang mangulu, manang namate, sa tiup matangan nami, urupi hami marhiti-hiti pakokok mi, asa saat tami Tuhan uluan na surasuda. Amin. Hudul mahita, maredde mahita sa buku eda nomor 530 ayat 3. Salutagam doa aku. Tangyo kamuma patin ni debata di minggu tahu perhuriaun sadarion. Menurut surat di konfesi HKBP bidu 10 tarengot tu pernengota di namoding. Tahapor siai jelat hati dakodo ape tu jolma mate sahali dumi uhumi maradian maibana sianulaunda. Jala Yesus Kristus do Tuhan nina mangulu do namate asa ia tabayan peparningotan dia kana moding namar ningot ajal ta sadiri hita disi dohot hoton rohat tadoi dingolu parkilanon marhite podaon taalo jala tatulak do podana si hapeli begion damadok adong pardumonito dinong mate do jolmana mangulu. Songoni pore nama dok, laos tinggal di tanah manido, to dini nama tei, laos songoni taalo, jala tatulak do pore di Rom Katolik, nama mudahon, api pangurason, manang api ari perpitaan ni naik kon buluson, mangurasi to dinong mate asa Tuhan uluan, jalan naboi patu pahun misa dina mate, dohot nama nangyak kon nong mate. Asa humato maluasian api pangurasan. Lasongoni namar tanging tutor di nabadia. Naung mate do makirim. Tari parahagugon dot habadion ni akan naung mate. Tanumanna, ulosna, barang-barangna, holi-holina, manang parmona-monaan. Rodisima sahatna. Atong rak mangidgogo mahita tuadupan ni debata. Ale Tuhan debata, saya pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatimi. Amin. Mari dimahita siap buku nomor 167 ayat sada tabaonom. Dijakon Yesus do pardosa.
Huria nahina holongan itu hata. Tapa hoho marohata dia dopan itu hata. Tato pote marusata nagudangi martangiang mahita. Ale di batanami namarasiroha jalan abadia amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga-piga hali hami rotu jolom hulala hami rikot do asni roham disalut hami halak pardosa. Ale Tuhan di bata nami, dangadong natapan pasahon hami di hanguluan namion, soholan asin roham hami di hami. Huboto hami dosian nasongon alago jala songon orbuk namura di iluson alogoi. Dungi salpu mangulu nami, ale jot-jot do partikian nasatokini, dang hupake hami lau mangalahun lomo di roham. Asi marohami hami, saya ajari hami paubahon rohanami. Alanido ubanau pasir pami diri nami sadarion di julum. Jalan parhatopot tami, tung na jot dohai mani bersenak kadalanmu nabadia, songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sa julum, alanido sa nami aidang di halomon roham hamatian dia kabar dosa. Alai hamubon ni rohana dolomon ni roham asa mangulu. Ale Tuhan, saya unang pabali hami sian jolong, paloas mahamion jolong pabahon honami, asa tunggu parhaseang hami kiki hanguluan na nilehonmu dope di hami. Saya dasdasi marohanami, maningot paboa parsatikokinan, dongulu nami di hasianganon. Asa unang laos mate hami tutu hape tongon di bagasan dosa, dohot haramunon dope hami. Lelehon matondim mangarajai rohanami, asa saitu kihami manolsoli dosanami. Gabe burion mamahami, asa parsidohot di ujungna, marsonang-sonang di surgo, sambulo ni tondinami. Sesama saluhut hageduhan nami, dot pangalasion nai marhite-hite pangulu nami sasadei, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahotma asni roham di hami, marhite-hite panidangion, dot hagogon itu di perbadia. Asa tarapul situtu rohanami majuho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, ban hasangapon di goarmu nabadiai. Amin. Bagaimana hata baga-baga tarengot Tuhan sisani dosa. Songonodo hatani Tuhan Jehovah nunga diar sai hoa marhite senak kadusam. Jalan nunga dilu Jehovah marhite senak kahajahatonmu. Au tutu au sadiri menalesai akka pangalausim alani hadirioku. Jaladang be hupai ngot-ingot akka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari demahita sia buku dan nomor 372 ayat 3. Saya pasiat Tuhan Yesus.
Ta begema hatani debata trupuk ni hari minggu jung tahun perhuriaun sadarion iman surat di Hesekiel 34 mamuka ay 10 sada sa rodi saplonom ay songonodo hatani Tuhan Jehovah idama au apalau sadiri sogot di buru-bireku jalaluluaku nasida songon pangalului ni parmahan di pukuhana di hari 7 di tonga-tongani biru-biruna akan nama ibana suang songoni au mangalalui biru-biruku sogot jala paluaku nasida sian saluhut inganan parserakan nasidai uju di hari ombu dohot halolomon maripot-ipot jala au manugwihon nasida ruar sianak kabangso dot papungon nasida sianak kaluat asa hubuan nasida mulak tutano nasidai lasau mermahan nasida di atasnya kadolo Israel di bagasan akarura do di bagasan saluhut permianan di tanoon di japalan apalan lomak au marmahan nasida jala di atas dolok akan tibo di Israel paruda nasida di sima mangulo nasida di parudaman nadengan jala japalan apalan alomak japalan di atas ni aka dolok ni Israel au sadirima marmahan biru-biruku jal au paulon nasida ninna Tuhan Jehovah lulu aku mana magui jala mulak bawanku natarepari jala lilitan udona mapagangi jala pargogoaku dona masahiti alai anggona mokmoki dohot nagogoi siapona kudo au sandiri tahe marmahasa marhite-hite uhu ido sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jalan nopeopsa amin. Mari demahita sia buku dan nomor 750 sia ayat sada tabaupat Jehovah si permahan au tidak kon ma haprosiau tai sona hina tidak ko de dongata sa haprosiau de sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargugo na suatu dosan na tumo palangi do tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah sasadai imana tinibon si Maria na gabi-gabian sektor di perbadia adorang suabubuhan ido tuhata na tumau na bernit di panguhuman silatus nama terpajal doibana di haupinar silang na tuat tubanua turu dum ditanom na mulak mangulusian tuluhon nama naik tu surgo lahudu tu siam di depata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak suku tutanon manghumi halak na mangulu dohot na mate
au porsea ditod di purbadia, jala dong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, do dihasan dosa, do dihatai nama dok, mulak mangulus sukuk dan ni halak naung mate, do dihanguluan nasora sudah. Amin. Sahak mahita tu parningotan ni naung moding. Mari di mahita sia buku ada nomor 235 ayat sada tabatulu nungalao nungalao. Yesus Kristus Tuhan hangoluan salelengna dobina radenai Hamu akadongan saha porsiaon nahino holongan ni Tuhan Yesus Kristus. Molo tapatu pape sadarion perningotan ni akan namonding dang na mangarukari sidangolon perningotanon. Alai marhite perningotan ni akan namondingon ingotota mahita pena ikon marujung do ditikina be songon akadongata naung parjolo mondingi. Dang si habiaran be sorop ni hamatiani ainunga dipatunduk Tuhan Yesus Kristus marhite-hite hahehonna siana mate jo hamatean di dia hamonangan mi jo hamatean di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jala patikido gogoni dosai alai mauliate ma di debata napamonang hita marite-hite tuhata Yesus Kristus atau tabege ma nuaing guarni akadongatan nang jumolo monding mulai sian 24 November 2010 sia sahatu 22 November 2020 na perjolo amang Bastian Ambarita tubuh 28 April 1954 monding 10 Januari 2020 umur 65 tahun sektor 2 torop ni namonding ima sahalak ima sahatna marende mahita sian buku yang di nomor 347 ayat sada satro di ayat 3 mari mahita jog-jog
martangyang mahita. Ale Tuhan Jehovah amanami na marhabangsa di Banua Gijang. Nahu puji jalan nahu sombah kami di bagasan gorni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Usombah kami ho Tuhan saleleng mangulu kami. Aihodo si pangapul rohanami. Aihodo si pargogo na sohatu dosan. Aihodo na toktong memelihara ngolu nami sahatro apala di bagasan tikion. Di ujung tahun parhurianon Tuhan, huingot kami akan aparjolo monding sian kami. Marsak jalan mahyudo kami Tuhan. Alai Tuhan ikon mergugu kami di siala saluhut akan masa di piga ari nasalpu. Takas Tuhan hubutuh kami sakap mudo Tuhan nasaut ndada sakap nami. Alani Tuhan sayhoma Tuhan namang alun hagogoon di kami saluhna. Terlumubi di aka keluarga natinadikon ni dongan nami. Huingot kami di keluarga Ambarita Borugultop. Asimaroham Tuhan. Pargogo Tuhan nasida asa margogo keluarga nasida pamonakon parukilani. Sayhoma Tuhan namangondingi kami saluhna. Jalan marhite parningotan sadarion huingot kami Tuhan ay salpu do saluhna kami pe Tuhan molodung sahatikina salpu do kami sian portibion. Alani Tuhan Yesus sayhoma Tuhan natoktong mardalan di jalon nami. Sayhoma Tuhan nama niop tangan nami. Asa toktong gabi pasu-pasu kami Tuhan. Di tonga-tonga di keluarga nami, di tonga-tonga di masyarakat terlumubi di tonga-tonga ni huriam. Asa buhi Tuhan huriam hakabepe waruon Tuhan. Gabi pasu-pasu Tuhan tu halak na adong di humaliang na. Jalahoma Tuhan nama niuri roh hadat pikiran nami. Asa terbain kami sude akan nadenggan saliling mengulu dope kami. Alani Tuhan Yesus hupasat kami masalutna sesama dosa nami nagudangi. Holan masan guanya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangiang kami tuho. Amin. Marende hita sian buku di nomor 522 ayat 122 surgui sambulot tadui.
Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Hora semadi kita salutna. Firman Tuhan untuk kita di minggu ujung tahun Parhuriaon di Parningotan di Aka Naung Monding, tertulis dari Matius pasal yang ke-25, dimulai dari ayat yang ke-31 sampai dengan ayat yang ke-46. Matius pasal yang ke-25 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-46, kita pakai bahasa Indonesia. Mari kita baca secara bergantian. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling gila ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, lansia, naposo bulung, dan
adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Hari ini kita merayakan ujung tahun Parhuriaon. Kalau dikatakan ujung tahun Parhuriaon, inilah tutup tahun gereja. Dan setelah minggu ini, maka semua kegiatan gereja di setiap kategorial berhenti. PHD lansia berhenti, PHD Ama-Ina berhenti, Partangyangan keluarga pun juga berhenti sambil menunggu di tahun depan. Dan dalam ujung tahun Parhuriaon ataupun Parningotan di Akanaung Monding ini, kita selalu teringat dengan istilah memento mori. Memento mori bahasa Latin yang berarti ingatlah akan hari kematianmu. Artinya apa? Kalau dikatakan ingatlah akan hari kematianmu, kita disuruh mengingat bahwa suatu saat pun kita akan mati. Itulah mengapa buku ND ada lagunya, na sejolma ikon mate, setiap orang harus mati. Nah itu, ketika kita melihat dan merasakan tadi dibacakan siapa yang meninggal dalam setahun ini, kita pun mengingat bahwa kita pun akan sama seperti mereka yang telah terlebih dahulu mendahului kita. Nah, kalau dengan demikian, berarti betapa singkatnya hidup ini, betapa fananya kita di dunia ini, bahwa kita pun akan menghadap Tuhan kelak. Dan firman Tuhan hari ini bahwa akan ada hari penghakiman. Selama kita hidup, maka Tuhan akan melihat buah iman kita. Bagaimana buah iman kita di tengah-tengah dunia ini? Bagaimana iman kita, berbuahkah atau tidak? Makanya Tuhan Yesus mengatakan bahwa pohon yang baik dikenal dari buahnya. Jadi kalau kita seorang Kristen yang baik, dikenal dari perbuatan kita, perkataan kita. Di situ orang akan melihat. Dan jangankan dulu orang, Tuhan akan melihat hati kita. Mungkin kita melakukan itu supaya bermotivasi, dipuji orang. Mungkin kita melakukan itu supaya kita ini terkenal. Tetapi Tuhan yang tahu bagaimana hati kita. Tuhan yang tahu apakah kita tulus atau tidak dalam perbuatan baik kita. Firman Tuhan hari ini adalah tentang penghakiman yang terakhir. Ketika anak manusia datang, dia akan memisahkan mana kambing, mana domba. Kambing sebelah kiri, domba sebelah kanan. Dan disinilah terlihat apa ciri-cirinya. Yang di sebelah kiri adalah orang-orang yang tidak mau melaksanakan perintah Tuhan. Yang di sebelah kanan adalah orang yang melaksanakan firman Tuhan. Tetapi lebih dalam lagi ternyata ini yang paling penting. Tuhan mengidentifikasikan dirinya. Tuhan mengidentifikasikan dirinya dengan orang-orang yang hina, dengan orang yang cacat, dengan orang yang lemah, dengan orang yang miskin. Di sini, dan Tuhan mau kita melakukan sesuatu untuknya, bukan demi dia. Sesuatu untuk Tuhan, bukan demi Tuhan. Nah, di sini pentingnya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di sini, ketika raja itu memisahkan mereka, dia berkata kepada sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Silakan, ini kerajaan sorga itu. Nah, kemudian yang di sebelah kanan pun terkejut. Lalu Tuhan mengatakan, ketika aku haus, ketika aku lapar, ketika aku telanjang, ketika aku sakit. Nah, pertanyaan mereka adalah,
kapan kami melihat Engkau Tuhan? Dan Tuhan menjawab, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian yang di sebelah kiri bingung, kok mereka yang di sebelah kanan ini diterima masuk ke dalam kerajaan, yang di sebelah kiri tidak. Makanya Tuhan berkata, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Lalu kemudian Tuhan mengatakan lagi, ketika aku seorang asing, ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku apa-apa. Lalu pertanyaannya sama, bila mana kami melihat engkau lapar Tuhan, bila mana kami melihat engkau haus Tuhan. Lalu kemudian jawaban Tuhan adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak juga melakukannya untuk aku. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita lihat di sini, ada yang di sebelah kanan merasa tidak benar, menjadi benar di hadapan Tuhan. Di sebelah kiri merasa benar, tetapi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah ini penting. Ini sering kali terjadi saat ini. Mari kita baca dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Seperti apa orang yang merasa benar tetapi tidak dibenarkan oleh Tuhan. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 dikatakan Tuhan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Dan pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Hampir sama. Dan di sini, ketika ada orang yang membenarkan dirinya karena melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, melakukan mujizat-mujizat, bernubuat, bahkan menyembuhkan orang sakit, Tuhan tidak mengenal mereka. Tuhan tidak suka dengan mereka. Karena kenapa? Disinilah kemudian ketika orang sudah merasa benar dalam hidupnya, dia merasa tinggi, seakan-akan semua yang dikerjakannya menjadi benar tanpa lagi melihat Tuhan. Ini. Jadi merasa benar di sini penting. Makanya Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, 1 Korintus 9 ayat yang ke-27 ini sangat bagus sekali. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku ditolak. Jangan aku ditolak. Jadi ketika dia sudah memberitakan Injil, dia harus melatih tubuhnya, supaya apa yang dia ucapkan selaras dengan segala perbuatannya. Nah, di situ kemudian jangan sampai dia ditolak. Bapak Ibu yang terkasih, ini penting buat kita. Dalam melaksanakan firman Tuhan, banyak orang merasakan begini, aku dekat dengan Tuhan, aku selalu melakukan berdoa setiap hari, puasa setiap hari, ini setiap hari, banyak sekali. Bahkan ada beberapa yang merasa bahwa keintimannya dengan Tuhan itu sudah luar biasa dan melebihi sampai level ke-8, sampai level 9, sampai level 10 dalam kacamata dogma mereka. Nah, tapi Tuhan enggak melihat itu. Benar, dekat. Pertanyaannya, bagaimana buahnya kepada orang-orang di sekitarnya? Jangan-jangan hanya topeng. Ketika bertemu dengan orang-orang yang tidak berdaya, acuh tak acuh, diabaikan karena dia merasa sudah layak masuk surga. Sementara orang-orang yang ditemuinya itu tidak layak masuk surga. Karena dalam pemikirannya, aku dekat dengan Tuhan, dia enggak dekat dengan Tuhan.
Ngapain aku berbincang dengan dia? Ngapain aku dekat dengan dia? Nah ini, di sini kemudian kesombongan rohaninya, arogansi rohani yang terjadi. Karena itulah, selama kita masih hidup, tetaplah berdoa kepada Tuhan, jalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi di situ akan terlihat buahnya itu apa? Damai sejahtera, kasih, lalu sabar. Itulah buah-buah roh akan terlihat. Bapak Ibu yang terkasih, saya teringat dengan seorang yang meninggal, yang tertulis di warta ini, Bapak almarhum Ambarita. Ketika dia di rumah sakit Dr. Sutomo dan kami menjenguk beliau saat itu, dia berkata begini, Amang, saya masih ingat perkataannya, Amang, saya sudah pasrah. Mungkin saya nggak lama lagi, tapi Amang, saya ingin berbuat yang terbaik. Apa yang bisa saya lakukan? Itu pertanyaannya. Artinya dalam kekritisan sakitnya pada saat itu, dia bertanya apa yang bisa dia lakukan untuk melakukan yang terbaik. Lalu saya jawab, berdoalah, doakan Inang, doakan anak-anak. Berikan pengampunan kepada setiap orang yang meminta pengampunan. Hanya itu jawaban saya, tak ada yang lain. Tetapi di situ kemudian saya berefleksi bahwa setiap orang harus sadar bahwa dia hanya sementara di dunia ini. Dan kalau sementara, maka bagaimana saat ini melakukan yang terbaik? Makanya ada lagu, hidup ini adalah kesempatan. Dan kalau kita membaca di firman Tuhan, kalau engkau marah jangan sampai matahari terbenam. Artinya apa? Jangan sampai begini, ketika kita marah-marah, lalu kemudian belum reda, tiba-tiba kita dipanggil Tuhan. Nah ini, selagi kita masih hidup, syukurilah. Selagi kita masih hidup, mari ampuni setiap orang yang meminta pengampunan. Lalu maafkan setiap kesalahan orang. Mari hiduplah berdamai dengan setiap orang. Hiduplah untuk selalu melaksanakan apa yang Tuhan inginkan. Jangan abaikan orang, sekecil apapun dia, selemah apapun dia, jangan pernah abaikan. Karena apa? Tuhan akan pakai dia. Saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Seorang ibu yang sudah tua, dia mempunyai 2 tempayan. Setiap hari dia membawa air dari sungai di 2 tempayan ini. Dan perjalanannya adalah 2 km, cukup jauh. Lalu 1 tempayan itu sudah retak, 1 tempayan lagi tidak, masih sangat full, penuh, sangat hebat, masih sangat kuat. Tetapi yang tempayan yang masih kuat ini ditaruh di sebelah kirinya, dan tempayan yang retak ini ditaruh di sebelah kanan pundaknya. Ketika sudah mengisi air 2 tempayan ini, demikianlah setiap hari. Sampai rumah sudah jelas, tempayan yang masih utuh, maka satu tempayanlah airnya. Tetapi tempayan yang sudah retak ini, maka setengahlah airnya. Lalu datanglah anaknya, Ibu, kenapa Ibu tetap mempertahankan tempayan yang retak ini? Ya, mari suang, percuma Ibu membawa air dari sana. Membawa air, pasti tumpah airnya, karena sudah retak tempayannya. Apa kata ibu itu? Nah, sinilah, mari kita ambil air. Lalu kemudian mereka dilihatlah anaknya diambil air. Dia taruh sebelah kanan dan taruh sebelah kiri. Lalu ketika mereka berjalan, tumpahlah airnya. Sampai di rumah, ibunya berkata begini, Nak, apakah kamu lihat tumpahan air itu? Iya, Mak, tapi kan tumpah dong, percuma dong Mama ambil air. Apa kata ibunya? Tidakkah kau lihat bunga di sepanjang jalur itu? Sepanjang jalur kanan itu, lihat di sepanjang jalur kiri itu kan tidak ada bunga, tetapi jalur kanan yang ada bunga. Coba perhatikan,
itu setiap hari mama siram dengan tempayan itu. Jadi ketika dia berjalan, disiramlah bunga itu dengan tumpahan dari tempayan yang retak itu. Lalu bunga yang disiram itu tumbuh dan berkembang. Itulah yang dipakai untuk hiasan rumah tamu, itulah yang dipakai untuk dijual kepada yang lain. Nah, itu artinya berharga bagi ibu itu tempayan yang retak itu. Demikian juga dengan kita. Berharga di mata Tuhan sedemikian apapun kelemahan kita, sedemikian apapun kita, selemah apapun kita, semiskin apapun kita, secacat apapun kita berharga di mata Tuhan. Makanya Tuhan mengidentifikasikan dirinya sama dengan orang-orang yang lemah seperti itu. Dia menyamakan dirinya dengan itu. Sehingga bagaimana saat ini kita memperlakukan orang baik yang lemah, baik yang cacat, baik yang miskin sama di hadapan kita. Ini berarti kita juga memperlakukan Tuhan sebagaimana kita memperlakukan orang, maka sedemikian jugalah kita memperlakukan Tuhan. Karena itu firman ini sangat nyata untuk kita lihat dan kita renungkan dalam hati kita. Apakah saat ini apalagi pada pandemi Covid ini kita sudah melakukan yang terbaik untuk Tuhan? Melalui kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita yang perlu kita bantu. Lihat kanan kiri kita saja. Kalau ada yang perlu dibantu, mari kita bantu dari tetangga, masyarakat. Dan kalaupun kita berbuat baik dan kemudian yang datang kejahatan, jangan takut. Karena firman Tuhan juga mengatakan, janganlah engkau jemu untuk berbuat baik. Karena apa? Karena Tuhan melihat itu semua. Dan Tuhan akan mencurahkan berkat-berkat-Nya kepada kita. Amin. Tuhan akan mencurahkan itu semua. Asalkan tetap berpengharapan kepadanya. Dan ingatlah selagi kita hidup, mari kita berikan yang terbaik. Kalau dalam filsafat dunia ini kan ada umpama gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan loreng ya. Lalu manusia mati meninggalkan nama. Itu dalam falsafah dunia. Tapi bagi Tuhan melihat hati kita bagaimana. Dan karena itu lagu Hai hidup ini adalah kesempatan. Mari kita renungkan lagu ini, nyanyikan lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat.
Ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha mengerti, dan Tuhan yang selalu memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di ujung tahun perhuriaun saat ini ya Bapa, di mana kami mengingat saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Dan kami mengingat bahwa kami pun akan sama seperti mereka yang akan berjumpa dengan Engkau. Dan kiranya Tuhan, selagi kami masih hidup, kami masih punya kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Kami masih punya kesempatan Tuhan untuk melayani Engkau Tuhan, melalui kehadiran saudara-saudara kami yang ada di sekeliling kami, yang di penjara, yang cacat, yang sakit, yang miskin, dan lain sebagainya ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu ya Bapa, agar kami semua menjadi berkat bagi mereka. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami percaya bahwa tiada yang mustahil bagi-Mu, dan setiap apapun yang kami kerjakan itu semua akan Engkau berkati, asalkan hati kami tulus dan ikhlas dalam melaksanakannya ya Bapa, dan Engkau melihat hati kami. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan pada hari penghakiman nanti Tuhan Engkau akan bertindak adil, dan kami percaya ya Bapa, biarlah dalam setiap melaksanakan firman-Mu, apapun yang terjadi ya Tuhan, kami harus tetap kuat dan setia hanya kepadamu. Inilah kami semua Tuhan, jemaat HKBP Waru dan setiap orang yang percaya kepadamu. Berkati kami semua, hapuskan segala dosa-dosa kami Tuhan, dan terpujilah Engkau hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Marende Mahita, Sian buku ND nomor 834 ayat 1 dohot ayat 2, nama si Holdo Rohaku. Surga dina sonangi, soadana hurang sabang sonang rohaki, molodung sahat autusi. Nungat tabege hatani debata tu hita di minggu ujung tahun parhuriaun sadarion ima taringot tu ariu uhum sogot. Asadung ro sogot anak ni jolmai marhasa ngapon
hundulan nama disi habangsa hasangapon nai. Marluhut mat tujolona nasa bangso. Jadi sirangon nama nasida songon binaen ni parmahan nama nirang biru-biru. Boru-boru sian biru-biru tunggal. Dungi dohonon nirajai matu akan disiamunai. Roma hamu akan napinasu pasuni damang. Tean hamu maharajauni napinature di hamu sian haujak ni tanoon. Atong borhat mahamu mardongan Tuhani patu pama hombar tulomoni rohana. Ale Tuhan debata urupi mahami patupaon si bahenonami. Situtudo na hudokon Tuhamu. Nasa nabi nain muna tu sada sian anggiku akan namet meton na tu audoi di bain hamu. Alani molo adong nama leon hamu mamangan. Molo adong nama uas leon hamu maminum. Molo adong na buro jakon hamu mana sida. Molo adong na marsakut bulung parusi hamu mana sida. Molo adong na hacitan tikir hamu mana sida. Molo adong na tarhurung dulu hamu mana sida. Pertama diriku alih Tuhan, Papa terhon hina ulime Tuhan, suruh maton ini saor luruh hati, lau Papa terholong tatangnya kon ma peleata ali debata amanami na di benua gijang hodo haroroan di saluhut seleon lehon na denggan dot na saulibasa na moliutus hupasat hamima sian na lehon mitu hami pelean nami tuho sejalo mai gabi wap na husus di jolom pasu mai jalaramoti asa huparaseng hami peleanon pati bulhonara jaonmu di tonga-tongani huriam dohot di Portibion. Buhay marohan hami marhite hite tondim. Asalam hutanda hami godang ni sidan lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho marite hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangolu ro di saleleng ni lelengna. Huingot hami sadarion akan namate sian hami naung pajolohon tulambungmu. Di hodo anak icu ni banua gijang jala diukap hodoi dia akan mangasahon Tuhan Yesus Kristus.
Naruka dorohan nami sadarion warningot ajal nami. Dohot haheon ni daging diari sogot. Mau lihat emarohan nami tuho. Ala ditubuhon ho hami tupakirimon na mangolu. Gabi partohap hami di hangoluan na sora sudah. Dada na mandele hami di ari paningotanon. Alay na malungun do hami di sambulon ni tondi nami. Nung atorop dongan nami naung nyalap mo. Taus si paingot do ujung nilakana sida di hami. Bahen pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nilakana mi be. Saya sungguli marohan nami. Membayan tiruan na denggan di akka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha dohot akka namatean. Asa unang mangandungi jalaman dele hami. Saya taiti marohana sida mamereng dompak gijang. Saya lehon tondim tuhami asa takas di hati dakon tuhami. Naung dohot dohami anakmu. Jala panean di artan na di benua gijang. Saya padao maganggu ni rohasian hami. Asa hot haporsyon nami maniop Tuhan Yesus si pangului. Andorang hubolus hami rural dinggoman ni hamateani. Molo homur mata nami be. Ukap mata ni rohanami asa takas ni ida dalam tuhasonangani. Molo halang dila nami sobinoto be makuling pergugui mahami marite hiteton dimi asa tarjohon hami ale amang satu tanganmu ma tondiku. Saya patiur hian rohanami asa hobas lakanami jala sonang hami lahomate di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman nami na di benua gijang. Saya pinarbadi amaguarmu. Saya roma harajaonmu. Saya saut mulomo ni roham di benua tonghon songon na di benua gijang. Lehon matu hami sadarion hangoluan siapa hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togion tu pangujunan. Palu ama hami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Disondakon Tuhan di batama bukina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasarohon ma damena tutonding. Amin. Shalom, Horas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Horas, Madita salutna, haka ama inang, haka lansia, naposo bulung dot akanggiku, sekolah minggu na adong di bagas nabe. Mulai tema di Tuhan na toktong mengeramoti perjalanan ni huriata saat ro di ujung tahun parhurianon. Apalah di bagasan tikion tongon do hita marningot akan nanaung perjolo sian hita mendapoton Tuhani alani gak bisa dar refleksi madi hita asa toktong marpa kirimon natogu hita jala marpambainan nadenggan saleleng mangulu hita andorang sosahat hita pajupa dohot Tuhani said di pasu-pasu Tuhan ima sude akalak kata jala sude aka pambainata tuhalak na adong di humaneta. Shalom, Horas, salam kasih, salam sehat, haleluya, puji Tuhan.